bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku milik-Mu, ku tahu nafasku dari-Mu, ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku pertaruhkan
di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Bersama-sama katakan, bersukacita dalam Tuhan. Amin. Bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku,
tinggal tetap, tinggal tetap di hadirat ya Bapa. Ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadirat ya Bapa. Sekali lagi katakan, ku tinggal tetap, ku tinggal tetap di hadirat ya Bapa. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami menghadap tatamu yang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu Engkau menjamah kami ya Tuhan. Haleluya. Kau melawat kami, Kau melawat kami ya Bapa. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Allah yang maha kudus, Allah yang maha agung. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa kami di dalam sorga, kembali kami teduhkan hati kami di hadapan-Mu. Sore menjelang malam hari ini kami merindukan tuntunan kebenaran firman-Mu atas hidup kami. Khususnya di dalam kami menjalankan bahtera rumah tangga kami. Kami rindu, kami percaya bahwa Allah merancang satu lembaga yang luar biasa, yang kudus di hadapan-Mu, yaitu keluarga di dalam Tuhan. Sore menjelang malam hari ini, kami rindu ada hati yang dipulihkan, ada keluarga yang dipulihkan, ada keluarga yang kembali dalam rancangan-Mu yang kudus. Sehingga kami bersama dengan keluarga kami ya Bapa, memuliakan Engkau di dalam hidup kami yang singkat ini. Terima kasih Bapa, kami rindu ruangan ini penuhi hadirat Tuhan. Terlebih lagi hati kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami buka hati kami menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kurang semangatnya nih. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini Waski memperingati ulang tahun yang ke-11. Dan saya telah diberikan tema untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ini, yaitu keluarga yang harmonis. Jadi tema ini bukan saya yang pilih Bapak Saudara ya. Kalau nanti ada yang tersinggung, ya cari yang mengusulkan. Ya, bercanda Bapak Saudara ya. Tapi jelas bahwa tema ini bukan saya yang pilih. Ini dari Waski ya, menyampaikan kepada saya, dan saya secara pribadi juga sangat-sangat tertarik dengan tema seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah satu lembaga yang tertua di dunia ini. Dibandingkan dengan semua lembaga yang ada, keluarga adalah lembaga yang paling tua di dunia ini. Kok bisa Pak? Ya, kalau saudara memperhatikan firman Tuhan, ketika
manusia diciptakan, ya. Manusia yang pertama diciptakan yaitu Adam. Kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Dan Allah memberkati kedua manusia ini menjadi keluarga. Di mana diberikan mandat untuk beranak cucuk dan memenuhi bumi ini, ya. Nah, inilah lembaga yang paling tua di dunia ini, saudaraku. Dan luar biasanya, kalau sudah membaca Alkitab, di awal perjanjian lama, ya, yang tadi sudah saya singgung, Allah berbicara tentang keluarga. Nanti saudara baca di akhir dari kitab perjanjian lama, di kitab Maleaki, itu berbicara tentang keluarga juga. Bagaimana hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Lalu saudara, kita masuk dalam perjanjian baru, di Injil Matius juga berbicara tentang keluarga. Yaitu tentang silsilah Tuhan Yesus. Urutan-urutan, keturunan-keturunan sampai kepada keturunan Yesus. Nah, nanti saudara baca di kitab terakhir di kitab Wahyu, ya, itu juga berbicara tentang keluarga, Bapak Ibu Saudara, yaitu pernikahan anak domba Allah. Di mana pertemuan gereja yang kudus, umat-umat Tuhan yang kudus, yang diberi kesempatan bertemu dengan Sang Mempelai Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saat ini kita dalam masa pertunangan, kata firman Tuhan, ya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Ya. Rasul Paulus berkata, aku cemburu dengan cemburu ilahi, sebab kamu telah dipertunangkan, ya, kepada satu mempelai laki-laki, ya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kalau saudara melihat juga bagaimana mujizat Tuhan Yesus, itu juga mujizat Tuhan Yesus yang pertama kali dilakukan, yaitu di dalam keluarga. Di mana itu? Di pernikahan, maksud saya pernikahan di Kana. Amin. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, ya, di mana dalam pesta pernikahan itu kekurangan anggur. Lalu semua tuan rumah itu kebingungan, ya, sehingga Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama di Kana di dalam pernikahan itu. Jadi sangat spesial, ya, keluarga di mata Allah. Nah, tetapi yang menjadi masalah ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia, keluarga menjadi pudar dari rancangan Allah. Jadi hilang dari rancangan Allah. Nah, ketika itu tidak tercapai, apa yang terjadi, saudaraku? Masing-masing selingkuh, cari pasangan yang bisa memuaskan. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, ini saudara yang terjadi. Nah, oleh karena itu, Bapak Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, banyak perceraian terjadi karena alasan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi. Ya, tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan. Kalau di gereja kita diajarkan, ya, sebelum pasangan itu dinikahkan, ya, saya sudah menikahkan beberapa pasangan di tempat ini. Ada satu pemahaman yang harus dicermati, disadari, bahwa menikah itu bukan apa? Bukan menerima atau mencari kebahagiaan. Nah, kan bingung kan? Tapi memberi kebahagiaan. Dengan memberi kebahagiaan, maka pasangan itu, masing-masing pasangan akan mendapat kebahagiaan.
Kalau saling sama-sama mencari kebahagiaan, justru kebahagiaan itu tidak akan terjadi. Pasti salah satu atau masing-masing menuntut bagiannya. Sama-sama akan egois. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini bahwa keluarga yang ada tidak merasakan harmonis atau kebahagiaan. Nah, di pihak lain tidak jarang orang berasumsi bahwa kebahagiaan sebuah rumah tangga itu ditentukan keharmonisan hubungan antara keluarga tersebut. Namun, kita harus menyadari dan mempersoalkan dengan serius apa yang dimaksud dengan keharmonisan itu. Ya, sore hari ini kita berbicara tentang keluarga yang harmonis. Apa itu keharmonisan? Jadi kata harmonis dari akar kata harmoni, ya, yang memiliki arti selaras, serasi atau sesuai. Sering ya pasangan yang mau menikah itu karena punya hobi yang sama, suka melakukan hobi yang sama, punya makanan favorit yang sama, sama-sama suka makan pecel, ya kebetulan ketemu di pecel Pantai Pecel begitu ya, karena suka makan pecel. Karena punya hobi warna yang sama, maka sering dijadikan alasan, wah ini cocok ini. Nah, ketika menikah rupanya cekcok, ya, bukan cocok, cekcok. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keharmonisan atau keselarasan, keserasian kita itu bukan karena hobi yang sama, bukan karena punya warna favorit yang sama. Ya. Bukan saudara yang terkasih ya. Jadi keharmonisan berarti keselarasan, keserasian atau kesesuaian. Keharmonisan hendak menuju keselarasan, keserasian atau kesesuaian sebuah kumpulan dari bermacam-macam warna, bentuk atau suara. Nah saudara, justru yang namanya harmoni, seperti tadi ada yang main bass, drum, keyboard, baru jadi alunan nada yang indah, itu harmoni. Jadi bukan satu drum, dua drum, tiga drum, empat drum, semua ya, membunyikan alat musik yang sama. Justru nggak enak dengarnya begitu ya. Nah justru harmoni tercipta dari kumpulan ya, dari bentuk atau warna atau suara yang berlainan, yang bermacam-macam, menyatu menjadi satu keserasian. Nah saudara sudah punya bayangan ya. Nah kalau saudara mungkin ibu-ibu yang banyak ngomong lah ya, banyak bersuara. Kalau cerewet nanti ada yang protes. Lalu punya suami yang pendiam. Ada di sini yang seperti itu? Ada ya. Lalu saudara jangan berkata, enggak serasi kita ini. Satunya ngomong terus, satu diem. Nah saudara bersyukur kalau dua-duanya ngomong, ya kesempatan cekcoknya lebih besar. Ya, jadi itu bukan tidak serasi saudaraku. Nah ini saudara yang perlu diperhatikan bersama-sama. Jadi saudara jangan kita ukur keharmonisan itu ya hanya karena kita punya hobi yang sama, punya karakter yang sama, sehingga ya itu justru sering tidak terjadi keharmonisan di dalam rumah tangga. Nah, jadi keluarga disebut harmonis apabila keluarga tersebut terdiri dari berbagai karakter, watak, hobi, dan selera,
tentu juga dengan segala kekurangan dan kelebihan yang masing-masing pribadi miliki. Ya, jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan yang bisa menopang satu sama lain. Nah, ini saudara. Meskipun ya saudaraku, kita kadang sebagai manusia kan egois. Ya. Kadang kalau istri kita banyak nasihati, bapak-bapaknya merasa terganggu, bisa juga. Ya. Tentu ada batasan-batasan, saudara yang terkasih ya. Ya. Jangan suami lagi punya masalah, lagi istrinya nambah ngoceh, itu bisa tambah rumit dan kusut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam segala keberadaan yang kita miliki, yang penting adalah kedewasaan rohani masing-masing anggota keluarga. Jadi ingat, ketika saudara membangun hubungan rumah tangga, bahwa keluarga kita itu masih sangat atau baru bertumbuh. Masing-masing punya banyak kekurangan. Apalagi kalau waktu pacaran kan, makan di depan pacarnya, mau buang angin kan tahan-tahan itu kan. Nggak mungkin saudara lepas. Bisa bingung itu pacar saudara kan. Tahan-tahan. Tapi kalau sudah menikah, justru saling perang. Sana bub, sini bub. Nah ini saudaraku. Artinya apa? Justru ketika menikah, masing-masing keluar watak aslinya. Wajah yang sesungguhnya itu keluar. Kalau dulu makan di rumah makan sama pacar gitu kan, bisa tangannya begini kan, ngambil sendok. Tapi kalau sudah menikah, Pancasila langsung. Artinya apa? Ketika menikah baru keluar sifat-sifat aslinya. Ini saya sering ingatkan pasangan muda nih. Nah, saudara yang terkasih, ya. Ini pasti saudara punya pengalaman seperti ini. Artinya justru di dalam orang masuk membina satu hubungan keluarga, justru saudara harus siap-siap dengan banyak hal-hal baru dari pasangan saudara. Nah, tentu dalam hal ini saya sadar di sini ada yang berumah tangga sudah sangat senior dari saya ya. Jadi saya tidak mengajari saudara, kita sharing aja sore hari ini. Ya, ada Bu Sufong yang sudah jauh lama berumah tangga. Saya hanya menyampaikan dari perspektif firman Tuhan. Ya. Saya tidak berusaha mengajar saudara yang sudah lebih senior dari saya, tapi mari kita belajar. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, artinya ketika kita masuk dalam satu keluarga, justru kita baru seperti bayi yang sedang bertumbuh. Kita baru membangun satu rumah tangga di dalam Tuhan. Makanya di sini perlu sekali saudaraku, perlu sekali kita melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Amin. Jadi saudara jangan merasa juga yang sudah Kristen, yang sudah rajin beribadah, bahkan melayani Tuhan seolah-olah sudah melibatkan Tuhan dalam rumah tangga saudara, belum tentu. Baru-baru kita mendengar satu kasus di Surabaya, dan kita melihat videonya, ada pendeta yang menghajar istrinya. Ya, tidak hanya dengan tangan, tidak hanya dengan kaki, tapi dengan kayu. Kayak mukul hewan, hewan aja enggak seperti itu dipukuli. Nah ini saudara. Saudara coba cek sendiri. Sudahkah saudara melibatkan Tuhan dalam keluarga saudara? Ya, jadi paling tidak kalau saudara libatkan Tuhan dalam keluarga saudara, ketika saudara cekcok dengan pasangan saudara, pasti ada rasa mengalah. Ayo, siapa yang sering mengalah di sini? Suami apa istri ini?
Suami apa istri? Istri. Para suami siapa ya? Pak Johnson ketawa-ketawa ini. Yang sering mengalah siapa? Istri. Bapak-bapak? 50-50, cari aman Pak ya. Supaya di rumah aman begitu. Yang sering mengalah inilah yang lebih dewasa. Kalau lagi cekcok, siapa yang minta maaf duluan? Istri semua aja Bu ya. Ayo, bapak-bapak. Nggak berani jawab Pak, cari aman. Yang minta maaf duluan itulah lebih dewasa. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan ya. Jadi kedewasaan rohani sangat dibutuhkan di dalam keluarga. Karena keluarga adalah rancangan dari Allah, tidak mungkin kita bisa menjalankan keluarga tanpa melibatkan Tuhan. Amin? Ya. Kalau saudara punya sesuatu rusak, pasti saudara cari orang yang ahli untuk bisa membetulkan. Begitu kan? Misalnya kalau drum ini rusak, kita nggak mungkin cari tukang bangunan untuk memperbaiki keyboard ini. Nah, rumah tangga itu rancangan Allah. Ya, ya dari saudara kita diciptakan punya laki-laki, ya ada laki-laki dan perempuan saja itu. Udah jelas ini tujuan Tuhan. Dia nggak ciptakan laki-laki semua, perempuan semua. Ya supaya kedua ini bisa menyatu. Bisa menyatu. Nah ini saudara yang terkasih. Nggak mungkin kita berkeluarga yang dirancang oleh Allah tidak melibatkan Allah di dalam keluarga kita. Maka ada firman Tuhan berkata, kepala istri adalah suami, kepala suami adalah Kristus. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, dengan kedewasaan rohani maka kita akan dapat saling menerima, melengkapi guna menciptakan kebahagiaan demi mencapai tujuan hidup benar bersama ya. Jadi setiap anggota keluarga sama-sama memiliki tujuan hidup yang benar, maka apapun dan bagaimanapun perbedaan yang ada pada mereka tidak akan menghancurkan keutuhannya. Jadi saudara harus punya tujuan yang sama dulu. Justru perbedaan-perbedaan ini akan saling menunjang, ya, saling menopang untuk sampai tujuan itu. Inilah keluarga yang harmonis sesungguhnya, saudara. Inilah keluarga yang harmonis. Dari perbedaan dengan berbagai latar belakang, watak, ya, lalu menyatu untuk mencapai tujuan yang Allah inginkan. Inilah keluarga yang harmoni. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sebaliknya sekelompok apapun ya, sebuah keluarga tapi kalau masing-masing memiliki tujuan hidup yang berbeda maka menunggu waktu keruntuhan dari keluarga itu saudara. Makanya saudara, tujuan kita berkeluarga harus kepada tujuan ilahi. Harus berangkat dari tujuan ilahi. Bahwa keluarga juga sebuah proses kita terus belajar, mendewasakan, memberkati satu sama lain. Ya, dalam hal ini tentu suami istri menjadi ya role model dari anak-anak. Artinya apa? Suami istri harus memiliki kedewasaan rohani terlebih dahulu. Banyak anak-anak hancur karena keluarganya
suami istrinya berantakan, orang tuanya berantakan maksud saya. Sehingga anak-anak juga hancur. Ya, saudara, kita pasti tidak mau anak-anak kita hancur karena melihat kehidupan kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, adapun tujuan hidup umat pilihan Allah tidak lain hanyalah hidup dalam persekutuan dengan Allah, dalam pengabdian kepadanya guna mencapai prestasi ilahi, yaitu seperti Kristus. Ya, makanya saudaraku, hubungan jemaat dengan Kristus juga seperti hubungan suami istri. Ya, kita belum baca ayat firman Tuhan ya. Kita baca satu ayat, Efesus pasal 5. Oh ya, nanti ada tanya jawab, silakan boleh kalau mungkin tanya langsung, ada yang malu, nanti di SMS ke nomor Bu Emil aja ya. Ditayangin aja. Yohanes, ditayangin aja nomor handphone Bu Emil. Dan supaya aman juga kalau ada hal yang privasi ya. Silakan di SMS boleh. Efesus pasal 5 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Oke. Ayat selanjutnya kita baca lagi. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suaminya dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Selanjutnya yang terakhir, ayat 32 ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Bapak Saudara, kalau saudara memperhatikan perjanjian lama juga, Tuhan itu menyebut umat pilihan itu sebagai istrinya. Ya. Jadi di sini yang ditekankan adalah satu hubungan yang harmonis. Yang harmonis dari Allah dengan jemaat, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam hubungan keluarga menjadi satu hubungan kecil ya. Jemaat dengan Allah, demikian juga istri dengan suami. Ya. Jadi ini lembaga ilahi harus memberikan gambaran ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam konseling kepada pasangan yang mau menikah, alasan yang mereka utarakan untuk menikah karena merasa cocok. Tetapi biasanya pengertian cocok itu bagi pasangan itu adalah karena memiliki banyak kesamaan dalam banyak hal. Dalam beberapa wawancara ya atau pembekalan pranikah, saya sering menemukan itu ya secara pribadi ya, dan kita juga bisa lihat kalau artis ya di televisi lagi mau menikah, kenapa mau menikah? Ya kami cocok. Tapi kalau sudah nanti mau bercerai tidak cocok. Nah ini saudaraku, karena sudah tidak cocok lagi, makanya kami menikah. Nah ada yang lebih parah lagi. Waktu mau menikah, ini jodoh dari Tuhan.
Kalau nanti sudah mau berpisah, ini bukan jodoh kami. Nah, jadi seolah-olah Tuhan itu, maksud saya bisa menyalahkan Tuhan. Kalau sudah menikah itu menyalahkan Tuhan. Ini bukan jodoh dari Tuhan. Ya, awal-awalnya jodoh dari Tuhan, sudah mau berpisah, ini bukan jodoh dari Tuhan. Seolah-olah itu Tuhan salah. Ya. Nah, ini saudara yang terkasih. Ya. Tidak demikian ya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Ya. Jadi banyak pasangan menyatakan bahwa mereka merasa serasi, selaras, sesuai atau harmonis dengan pasangannya, padahal belum tentu benar-benar. Banyak orang merasa serasi harmonis dengan pasangannya sebab dirinya dibahagiakan, dipuaskan. Keinginannya itu dipuaskan. Ya. Tetapi saudara harus ingat bahwa ketika kita menikah, ini bukan berbicara tentang perasaan dari salah satu orang. Nah ini saudara, saya pernah lihat di televisi. Saya pernah lihat ada pasangan yang sudah lama diwawancara. Diwawancara suaminya. Kok bisa pasangan kalian awet? Ya, kok awet? Rahasianya apa? Lalu suaminya nunjuk. Ini harus jadi bos. Artinya apa? Istrinya harus jadi bos. Artinya kalau segala perintah istri didengar, maka amanlah keluarga itu. Benar nggak ibu-ibu ya? Benar kata. Ada juga yang ditanya lagi pasangan yang lain, juga ditanya. Bagaimana kok keluarga kamu awet? Apapun yang dia minta, saya turuti. Suaminya nunjuk ke istrinya. Bahwa apa yang diminta istrinya, itu dituruti, maka amanlah rumah tangga seperti itu. Dari kenyataan seperti itu, ya awet rumah tangga itu. Tapi saudara, bagaimana perasaan suami? Ya, bagaimana perasaan suami? Atau sebaliknya, bagaimana pasangan istri yang melakukan hal itu? Suami yang melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berumah tangga itu bukan berbicara tentang perasaan salah satu yang dipuaskan. Bukan berbicara salah satu pasangan yang dipuaskan. Lalu satunya menderita. Ya. Tidak, saudaraku. Ada amin, saudara? Bagaimana? Ibu-ibu aman dengan suaminya? Bapak-bapak aman? Saya pernah ngobrol sama istri. Kok bapak-bapak di gereja kita antus-antus ya? Diam semua itu loh. Ya, sampai saking diamnya kayak kena flu burung. Diam gitu ya. Ini fakta ya Bapak Saudara ya. Jadi maaf ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibunya aktif gitu, banyak ngomong. Suami-suaminya diam gitu. Apa di rumah banyak, apa ya, di ngomelin istrinya gitu ya. Saya nggak tahu nih. Ini bapak-bapak ketawa, saya curiga nih. Ini harus terjadi apa nih? Pemulihan ini bapak-bapak namanya. Makanya saudaraku, saya bilang udah dari awal saya bilang ya, nanti kalau saya tersinggung, jangan salahkan saya yang memberikan tema ini kepada saya. Ya, nanti cari Ketua Waski Bu Emil. Jadi Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keluarga bukan salah satu di bagian yang lainnya menderita, enggak. Jangan saudaraku. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara perhatikan, jangan menjadi pribadi yang egois. Saya lihat Bapak Ibu Saudara ini benar. Tidak banyak keluarga Kristen yang justru menjadi pemimpin itu istrinya. Karena istrinya banyak ngomong, suaminya baru mau ngomong, lalu disekat. Yang seperti tadi, karena dia harus jadi bos, jadi segala perintahnya itu
perintah istri itu yang dilakukan. Akibatnya apa saudaraku? Tahu nggak saudaraku, kata firman Tuhan, suami adalah kepala istri. Meskipun nggak harus ditindas, dilakukan sewenang-wenang, diperintah sewenang-wenang. Tapi saya banyak melihat, tidak jarang istri-istri yang sudah menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Kalau dalam pemimpin hal rohani sementara, karena suami mengalami rohani yang down, ya, atau tidak serohani istri, tidak masalah. Tapi ini kadang mau mengambil posisi seolah-olah dia yang menjadi pemimpin di dalam keluarga. Hati-hati Bapak Saudara. Hati-hati. Dan bapak-bapak juga harus tahu posisinya para suami, bahwa dia adalah pemimpin di dalam keluarga itu. Ya kan? Dan sering karena alasan pekerjaan, karena sibuk. Ya, ini fakta survei membuktikan ya. Memang para wanita itu lebih aktif dalam kegiatan rohani. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Makanya di sini ada banyak gereja punya perkumpulan wanita kan. Kalau di GSKI itu ada Waski, Wanita Suara Kebenaran Injil. Ya, kalau di gereja Betel itu ada apa? Ya, Wanita Betel Indonesia. Kalau di gereja lain ada Persekutuan Kaum Perempuan. Bapak-bapaknya ada enggak? Ya, tapi itu pun jarang. Nah, ini Bapak Saudara yang terkasih. Hal inilah salah satu menyebabkan istri ya sering mengambil posisi pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Jadi jangan lupa, dan istri-istri yang selama ini mengatur suami ya, ayo bertobat, berubah. Makanya firman Tuhan tadi kita baca itu di ayat 22 pasal 5, hai istri, apa? Hai istri, kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena dia pemimpin di situ. Ini banyak pertanyaan di sini nih. Nanti banyak pertanyaan nih. Pak, kalau suami salah Pak, apakah boleh tunduk? Nah, ini udah pertanyaan klasik. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, karena lanjut mana lagi? Yang kedua, karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Tapi jangan lupa ayat 25, suami baca coba. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wah, ini berat juga saudaraku, kalau Kristus menyerahkan jemaat kepada menyerahkan diri kepada jemaat. Nah, suami juga harus seperti itu. Jadi tidak otoriter saudaraku, tidak hanya memberi perintah-perintah yang harus dilakukan, enggak saudaraku. Nah, sering saudaraku keharmonisan keluarga tidak terjadi karena saling menuntut. Sudah sering terjadi dalam diskusi keluarga Kristen. Ya. Ditanya istrinya, kenapa kamu tidak mau tunduk pada suamimu? Istrinya menjawab, karena suamiku tidak mengasihiku, seperti kata firman Tuhan. Demikian juga nanti suami, kenapa kamu tidak mengasihi istrimu? Istrinya menjawab, karena dia tidak mengasihi suaminya. Ya kan? Ketika istri tanya, kenapa kamu tidak mengasihi istrimu? Karena istri tidak tunduk kepadaku. Jadi saling nuntut saudaraku. Firman Tuhan ini bukan untuk saling menuntut Bapak Ibu Saudara, tapi saling menjadi atau mengambil bagiannya sendiri.
Sama-sama harus melakukan bagiannya. Suami harus mengasihi istri. Apapun kalau dia belum tunduk atau istri belum tunduk kepada suami, harus mengasihi. Demikian sebaliknya istri. Disitulah saudara harus saling melakukan tugasnya. Ingat bahwa keluarga Kristen bukan keluarga yang egois. Ya. Meskipun sekali lagi secara manusia, kita adalah manusia yang egois. Tapi di dalam Tuhan kita harus belajar banyak hal. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Harus belajar banyak hal. Ya. Harus belajar apa yang dimaui Tuhan untuk keluarga kita. Tentu setiap kita mau keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau mau kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, disinilah saudaraku ketika kita melihat keharmonisan dari luar, dari fisik, dari hobi, disinilah kita merasa ya cocok, tetapi pada akhirnya kita temukan tidak cocok karena batiniannya tidak dibaharui, kerohaniannya tidak dewasa, dan ini sering menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga. Mungkin tidak ada yang tidak menyebabkan perceraian, tetapi sudah terjadi tidak lagi saling memperhatikan satu sama lain. Tidak lagi kembali kepada kasih yang mula-mula. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu ya, satu hal penting yang harus kita pahami dan kita terima untuk diterapkan secara konkret di dalam keluarga kita, bahwa perbedaan harus diterima sebagai kekayaan rumah tangga untuk melengkapi satu sama lain. Ya. Dan tentu ada hal-hal kelemahan-kelemahan negatif yang harus kita perbarui. Inilah yang namanya pertumbuhan rohani. Pertumbuhan, perubahan batinia. Ya. Ya, karena saya sudah diingatkan waktu, ya saudara, saya akan percepat. Nah, saudara yang terkasih, untuk ini ada beberapa catatan penting harus diperhatikan. Pertama, harus disadari bahwa pasangan hidup bukan malaikat yang sudah sempurna, ya. Bahkan malaikat pun ada malaikat yang error, ya. Malaikat yang error saudara tahu, ya, salah satunya Lucifer dan yang menyeret sepertiga malaikat yang lain. Ini berarti pasangan hidup pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Bahkan kekurangan yang paling mengganggu bisa, ya, atau bila seseorang menyadari hal ini bahwa keadaan ini adalah harga yang harus dibayar, maka ia tidak akan menuntut pasangan hidup sendiri seperti yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat pasanganmu, ya, bukan malaikat, bahkan malaikat aja ada yang error. Ada kelemahan-kelemahan, ya, yang dimiliki oleh setiap pribadi. Ya. Sekali lagi, semangat kita bertumbuh di dalam Tuhan harus kita punya. Ya. Kelemahan-kelemahan negatif harus diubahkan, harus saling membangun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau di satu pepatah Tionghoa, ya, yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu sering begini. Ya. Kalau cuci piring itu, ya, justru sering keles satu piring yang lain. Artinya apa? Ya. Artinya apa? Yang pribadi yang memiliki potensi atau kemungkinan untuk saling menyakiti, itu adalah orang terdekat kita. Ya, dalam hal ini keluarga kita. Amin. Keluarga kita. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kalau saudara tidak memahami hal ini, maka saudara akan melihat kekurangan-kekurangan pasangan saudara sebagai satu ketidaksempurnaan, satu penghalang, satu penyebab atau ketidaksempurnaan di dalam rumah tangga saudara. Padahal Bapak Ibu Saudara, ini juga harus dipahami sebagai satu harga yang harus kita bayar untuk membangun satu keluarga yang sempurna. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa keluarga sering, maksud saya keluarga itu adalah seperti pertumbuhan manusia sejak awal dari ketidaksempurnaan. Ya. Jadi kita banyak belajar satu sama lain. Yang kedua, harus menyadari bahwa seseorang tidak akan dapat mengubah orang lain. Dalam hal ini, mengubah pasangannya seperti yang diingini. Nah saudaraku, sering kita mau menjadi manusia yang mau mengubah pasangan hidup. Akibatnya apa? Banyak tuntutan. Kamu harus begini begitu. Saudaraku, ya, kita tidak bisa mengubah orang lain dengan menuntut orang lain itu berubah. Yang kita lakukan adalah mengubah siapa? Diri kita sendiri. Jadi yang harus diubah itu diri kita dulu. Percayalah saudaraku. Ini percaya ini saudaraku. Kalau suami mengasihi istri, pasti istri tunduk sama suami. Amin. Demikian juga kalau istri tunduk sama suami, pasti suami mengasihi istri. Ada amin nggak nih? Ya. Jadi jangan mengubah orang lain, jangan menuntut orang lain berubah, tapi berubah, kita harus berubah terlebih dahulu. Ini ada firman Tuhan, kita baca ya, 1 Petrus pasal 3. Sambil Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh disiapkan ya. Satu Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan sampai 7 ya. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, ya. Jadi perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Oke, sampai di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang paling penting? Mendandani batinia. Ya. Jadi ibu-ibu, para wanita, tidak salah. Saudara bersolek, ya kata orang ya, berdandan. Tapi jangan lupa mendandani manusia batinnya. Ya, pasti suami-suami saudara lebih suka ya, dengan karakter yang baik, yang lemah lembut. Ya, daripada saudara sudah bersolek, alis sudah ditebalin, sudah dihitamin, ya, bibir sudah dimerahkan, tapi ngerocos terus. Begitu ya para suami? Ini takut nih suami-suami ini. Amin para suami? Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian, ini supaya adil ya, demikian juga suami-suami harus juga belajar mengasihi istri.
Ya. Kadang suami-suami juga lupa mengasihi istri. Ya. Betul nggak istri-istri, para istri-istri? Ya, lupa bagaimana mengasihi istrinya. Jadi harus berjalan seimbang, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Yang ketiga, harus disadari bahwa masing-masing orang masih dalam proses pendewasaan. Ya, sebagaimana kita diproses Tuhan untuk semakin dewasa, demikian pula Tuhan juga memproses pasangan hidup kita demi pertumbuhan kedewasaan. Jadi saudara, Tuhan memakai keluarga, lembaga yang kecil ini, yang tertua ini, untuk memproses masing-masing. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari dulu saya sering ingatkan, kalau saudara para pelayan, ya, para pelayan yang punya masalah keluarga, tolong berhenti dulu, jangan maksa. Jangan maksa saudara. Ya, karena saudara kita harus memberikan contoh di atas. Nah ini saudara yang terkasih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya saudara bertumbuh dulu, belajar, harus belajar di dalam rumah tangga ini. Jangan masing-masing duanya keras membenturkan diri, ya. Tidak mau mengalah satu sama lain. Nah kalau ada salah satu pasangan yang tidak ya mau mengalah atau keras, biar saudara yang mengerti firman Tuhan, saudara yang mau melihat rumah tangga saudara bertumbuh diberkati Tuhan, harus ada salah satu yang melakukan terlebih dahulu. Kalau dua-duanya keras saudaraku, maka itu akan semakin memperrumit. Tentu masih banyak hal yang harus kami pelajari. Oleh karena itu kami mau katakan, kami mau terus membangun keluarga kami dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang terjadi di dalam rumah tangga kami. Bapa, kami berdoa Engkau terus menolong, Engkau tolong keluarga kami. Ataupun mungkin keluarga kami tampak baik-baik saja. Tetapi kami kehilangan Tuhan di dalam rumah tangga kami. Sehingga keluarga kami tidak dibangun sesuai dengan rancangan Allah. Oleh karena itu, melalui kesempatan malam hari ini, Bapa Engkau tolong kami. Agar keluarga yang kami bangun ini boleh mengantarkan suami, istri, anak-anak kepada atau sampai kepada langit baru, bumi baru. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.